Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas 3 subpokok pembahasan. Yang pertama yaitu kalam revolusioner Hasan Hanafi. Kemudian yang kedua, kalam pembebasan Asterali Engineer. Dan yang ketiga yaitu kalam pluralism. Yang pertama yaitu kalam revolusioner Hasan Hanafi. Adapun Hasan Hanafi ini lahir di Maroko, itu di Mesir, pada tanggal 13 Februari 1935. Adapun ilmu kalam kontemporer menurut Hasan Hanafi itu, jadi pandangan dunia terhadap tauhid ini adalah bagaimana Allah itu sangat mengesahkan manusia. Jadi pandangan dunia terhadap tauhid berarti hakikat manusia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepadanya. Kemudian bagi umat muslim bahwa dunia dan Tuhan itu berarti sang pencipta dan yang diciptakan. Bahwa penciptaan Tuhan itu adalah esa, yang dimana semua kebijakan Tuhan, semua yang diciptakan Tuhan, baik itu ras, kemudian warna kulit, kemudian karakter manusia, itu semua diterima dan disatukan. Tuhan menempatkan manusia dengan kesamaan. Ia juga melengkapi antara manusia dengan alam dan sang pencipta dunia ini. Hasan Hanafi ini berpendapat bahwa Tuhan itu adalah segala sesuatu yang manusia itu bisa beraktivitas, bergerak, berimajinasi, dan melakukan apapun yang manusia ini inginkan. Itu menurut Hasan Hanafi. Intinya dia berpendapat bahwa manusia itu melakukan apapun yang diinginkan dan itu sudah diciptakan oleh Tuhan. Tuhan mempunyai sebuah daya yang dimana daya tersebut dapat diwujudkan melalui kerja keras dan kesungguhan Tuhan tentang zatnya sendiri, sehingga dia membebaskan manusia untuk melakukan apapun yang manusia inginkan, karena manusia itu telah diciptakan kesadarannya sendiri. Jadi apabila manusia itu telah melakukan sebuah aktivitas, maka dia sudah sadar dan dia akan mempertanggungjawabkan apa yang memang sudah dia kerjakan. Kemudian menurut Hanafi juga, jadi Tuhan itu bukan hanya sekedar Tuhan langit, tetapi Tuhan bumi. Yang dimana Tuhan bumi ini kita sebagai umat Islam harus bisa menjaga umat Islam ini dari segala kezoliman orang-orang yang ingin menyalahkan Islam, orang-orang yang ingin menjelek-jelekan Islam. Itu kita harus membela Islam ini sendiri. Kemudian sifat Tuhan menurut Hasan Hanafi. Yang pertama ada wujud. Wujud itu artinya ada, yang dimana Tuhan tidak ada yang menggantikan. Dan disebutkan dalam Al-Quran dan hadis pun bahwa Tuhan itu memang esa, dengan segala pembuktian penciptaan yang ada di dunia ini yang telah Tuhan ciptakan. Sifat Tuhan yang kedua yaitu ada kidam. Kidam artinya dahulu. Jadi yang dimana manusia itu sudah diciptakan terlebih dahulu oleh Tuhan, sudah direncanakan oleh Tuhan apa akan terjadi, kemudian terjadi sekarang kepada manusia. Sifat Tuhan yang ketiga ada baqa, yang artinya kekal atau abadi, yang dimana manusia di sini dituntut untuk selalu melakukan aktivitas yang positif dan melakukan dan menjauhi yang dilarang oleh Tuhan. Dimana bukan sekedar tindakan tetapi pemikiran juga. Manusia dituntut untuk melakukan hal tersebut. Qiyamuh binafsihi yang keempat, yang artinya berdiri sendiri. Jadi di sini manusia dituntut untuk selalu melakukan aktivitasnya sendiri. Jangan ketergantungan dengan orang lain gitu. Jadi kita harus usaha untuk melakukan aktivitas sendiri. Tetapi jika kita sudah berusaha sekuat mungkin dan tidak bisa melakukannya sendiri, jadi di sana kita perlu untuk meminta bantuan kepada orang lain. Kemudian sifat Tuhan wahdaniyah yang artinya keesaan. Jadi wahdaniyah ini adalah untuk menyatukan manusia. Jadi manusia itu sama, tidak ada yang membeda-bedakan kecuali
ketakwaan manusia itu sendiri kepada Tuhan. Dan kita sebagai umat Muslim itu tidak perlu membeda-bedakan kepada agama lain gitu, asalkan sesuai batas. Kita harus tetap membantu agama lain, tetapi tidak ikut serta dalam agama mereka. Di sini Hasan Hanafi hanya menyebutkan sifat Tuhan hanya sebagian saja, tidak menyebutkan semuanya. Tetapi yang tadi saya sebutkan itu sudah yang sangat perlu dan sangat relevan di kehidupan manusia. Dan yang kedua yaitu kalam pembebasan Asghar Ali Engineer. Jadi Asghar Ali Engineer ini lahir 10 Maret 1939 di India. Manusia tidak bebas melakukan apapun yang diinginkan. Oleh sebab itu, Asghar Ali Engineer ini berpendapat bahwa manusia itu bebas melakukan apapun yang manusia itu inginkan, selama manusia itu bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka kerjakan. Kemudian Islam datang memberi kebebasan, yang artinya kebebasan dalam hal tidak dizalimi oleh agama lain, tidak ditindas, dan sejahtera, dan masih banyak yang lainnya. Asghar Ali Engineer mentransformasikan 3 konsep teologi pembebasan. Yang pertama yaitu tauhid, yang dimana tauhid itu tidak selalu mengacu kepada ketuhanan saja, tetapi mengacu kepada kesatuan daripada manusia. Konsep yang kedua yaitu keimanan, yang dimana kita harus mengimani dan percaya bahwa Tuhan itu ada, dan kita juga harus menjadi orang yang dipercaya kepada manusia lainnya dan dapat diandalkan. Konsep yang ketiga yaitu jihad, yang dimana jihad ini artinya perjuangan. Kita harus berjuang untuk menyelamatkan agama kita sendiri, untuk selalu menjaga agama kita sendiri dari orang-orang yang ingin mengucilkan atau menjelekkan agama kita sendiri. Jadi kita pun harus tetap kita jaga dari orang-orang ingin meniatkan hal busuk atau meniat jelek kepada kita. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kalam pluralism. Jadi kalam pluralism ini berpendapat bahwa semua agama itu sama dalam artian bahwa semua agama atau semua keyakinan itu memiliki Tuhannya masing-masing, tetapi dengan cara yang berbeda-beda, dengan cara mereka sendiri. Hanya itu yang saya dapat bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.